Halo semuanya, kami dari kelompok 5 di sini akan membahas tentang Key Performance Indicator atau KPI dari sebuah perusahaan yaitu CNB Group. Boleh di next. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Sandra Jessica Sinaga dan teman saya ada Najla Fariska, Hamza Zafira Siregar dan Devi Tanya. Nah, sebelum itu, kita akan memasuki profil perusahaannya dari PT Sentra Niaga Bersama atau yang biasa sering disebut Niaga. Oke, PT Sentra Niaga Bersama atau CNB Group ini didirikan pada tahun 2007 sebagai jawaban atas tantangan perubahan-perubahan regulasi dalam usaha pemasaran dan distribusi LPG, di mana dibutuhkan suatu perusahaan induk untuk menaungi usaha-usaha di bidang LPG yang menjadikan unit-unit usaha dapat lebih efektif dan efisien. Nah, untuk susunan perusahaannya sendiri di CNB Group ini, yang pertama itu adalah peringkat atas ada Dewan Direksi dan di bawahnya adalah Direktur yang membawahi manajemen-manajemen seperti divisi personalia, divisi keuangan, divisi penjualan, divisi operasional, divisi admin dan tax, dan yang terakhir adalah divisi marketing. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama di sini ada KPI untuk Dewan Komisaris. Untuk area kinerja utamanya itu ada tiga. Yang pertama itu rapat KPI-nya itu menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara skala minimal 4 kali dalam 1 tahun, bobotnya 10%. Target untuk kualitas itu hasil rapat mencakup hal-hal penting untuk keberlangsungan perusahaan. Untuk target kuantitasnya itu sebanyak 4 kali. Yang kedua, KPI rapat itu menyelenggarakan rapat bersama direksi secara berkala minimal 4 kali dalam 1 tahun, bobot KPI-nya 10% juga. Untuk target kualitasnya, hasil rapat mencakup hal-hal penting dalam masalah pelaksanaan perusahaan agar sesuai dengan rencana perusahaan dengan target kuantitas sebanyak 4 kali. Yang kedua, area kinerja utamanya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan perusahaan, di mana KPI-nya yang pertama pengawasan pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dengan bobot KPI sebanyak 15% dan targetnya RJPP terlaksana dengan sesuai dan target 85%. Yang kedua, KPI-nya pengawasan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP dengan bobot KPI 15%, target kualitasnya RKAP terlaksana dengan sesuai dengan target kuantitasnya sebanyak 85%. Yang ketiga, usulan perubahan dan perbaikan anggaran dasar perusahaan dengan bobot KPI 10% dengan target kualitasnya perbaikan anggaran sesuai dengan sumber daya perusahaan dan rencana perusahaan dengan kuantitas target 90%. Yang keempat, ada pengawasan dan evaluasi kinerja direksi dengan bobot KPI 15% dan target kualitasnya hasil kinerja direksi baik dan tidak banyak evaluasi dengan target kuantitasnya itu sebanyak 85%. Lalu selanjutnya meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan oleh direksi dengan bobot KPI-nya itu sebanyak 15%. Target kualitasnya adalah hasil laporan yang sesuai ketentuan yang ada dengan kuantitas targetnya 90%. Lalu area kinerja utama yang ketiga adalah GCG. Dengan KPI-nya adalah memastikan penerapan prinsip dan praktik GCG pada seluruh bagian perusahaan. Bobot KPI-nya adalah sebesar 10% dengan target kualitasnya adalah seluruh bagian perusahaan menerapkan GCG dengan baik dan target kuantitasnya sebanyak 90%. Boleh di next. Selanjutnya ada KPI untuk direksi. Di sini area kinerja utamanya ada tiga. Yang pertama kepemimpinan, GCG, dan CSR. Untuk KPI-nya yang pertama meningkatkan kinerja unggul dan daya saing. Dengan bobot KPI 10%, target kualitasnya perusahaan memiliki kinerja baik dan daya saing tinggi, dan target kuantitasnya sebanyak 80%. Yang kedua, meningkatkan penerapan GCG, bobot KPI-nya sebesar 10 sesuai eh, dalam semua bidang perusahaan, dan kuantitasnya 85%. Lalu selanjutnya meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial, bobotnya 10%, targetnya kesejahteraan sosial meningkat dengan target kuantitas sebanyak 80%. Lalu area kinerja utama yang kedua adalah perencanaan.
KPI-nya yang pertama menyusun rencana pengembangan perusahaan dengan bobot KPI sebesar 10%. Target kualitasnya adalah rencana pengembangan yang strategis dan visioner dengan target kuantitas 90%. Yang kedua, menyusun rencana kerja bobotnya 10%. Target kualitasnya adalah rencana kerja yang sesuai dengan rencana perusahaan dengan target kuantitas 90%. Selanjutnya, KPI perencanaan yang ketiga ada menyusun rencana anggaran tahunan dengan bobot KPI-nya 10%. Target kualitasnya rencana anggaran sesuai dengan sumber daya dan rencana perusahaan dengan kuantitas 85%. Lalu menetapkan ukuran keberhasilan atau suatu indikator kinerja yang jelas dan berimbang, baik itu dari aspek keuangan maupun non-keuangan dengan bobot KPI-nya 10%. Targetnya KPI-nya jelas dan sesuai dengan target kuantitas 90%. Lalu area kinerja utama yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan perusahaan dengan KPI yang pertama mengusahakan serta menjamin terlaksananya usaha juga kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Bobotnya 10%, target kualitasnya pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana dengan target kuantitas 80%. Lalu KPI yang kedua melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan, bobot KPI-nya 10%, target kualitasnya penerapan sistem manajemen risiko perusahaan dengan target kuantitasnya 85%. Lalu yang terakhir ada meningkatkan nilai perusahaan dengan bobot KPI-nya 10%, target kualitasnya nilai perusahaan dalam meningkatkan dalam dunia bisnis. Target kuantitasnya 80%. Baik, selanjutnya kita masuk ke KPI untuk divisi personalia. Sini ada beberapa area kinerja utama. Yang pertama itu rekrutmen dan seleksi. Untuk indikator penilaiannya itu terdiri dari waktu yang diperlukan untuk mengisi posisi yang kosong, terus juga memantau kualitas karyawan baru yang lolos pada masa percobaan. Untuk bobotnya sendiri itu masih ada yang 15% dan untuk memantau kualitas karyawan itu 10%. Nah, untuk targetnya dari sisi kualitas itu kecepatan dalam mengisi posisi kosong dan juga persentase karyawan yang berhasil lolos masa perolehan dalam 6 bulan. Nah, kuantitasnya itu paling besar 45 hari, lalu untuk yang memantau kualitas karyawan baru itu lebih besar dari 90%. Jadi minimal 90%. Selanjutnya yang kedua itu pengembangan dan pelatihan karyawan. Indikator penilaiannya melakukan program pelatihan yang diselenggarakan bagi karyawan, bobotnya 10%, lalu targetnya itu jumlah pelatihan yang diselenggarakan per kuartal, yaitu 3 kali pelatihan. Yang kedua, di sini indikator penilaiannya itu ada meningkatkan penerapan materi pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari. Bobotnya 10%, jadi masing-masing 10%. Untuk target kualitasnya itu untuk melihat karyawan yang menunjukkan peningkatan kinerja setelah pelatihan. Kuantitasnya itu diharapkan minimal 80%. Yang ketiga, di sini ada kinerja utamanya adalah manajemen kinerja dan evaluasi. Jadi setelah tadi proses rekrutan, terus pengembangan pelatihan karyawan, di sini ada manajemen kinerja, yaitu menilai kinerja yang dilakukan secara tepat waktu dan sesuai prosedur. Itu bobot KPI-nya 10% dan target kualitasnya itu untuk melihat karyawan yang mendapatkan penilaian kinerja yang tepat waktu. Kuantitasnya itu 100%. Lalu yang kedua di sini indikator penilaiannya adalah meningkatkan performa karyawan setelah evaluasi tahunan. Bobot KPI-nya 10% dan targetnya peningkatan kinerja karyawan setelah evaluasi tahunan dengan diharapkan kuantitasnya itu minimal 80%. Selanjutnya yang keempat itu manajemen hubungan karyawan. Terdiri dari survei kepuasan kerja terkait kondisi lingkungan kerja, komunikasi dan kepemimpinan dengan bobot 10% dan targetnya itu hasil survei kepuasan karyawan minimal 80%. Lalu ada mengukur jumlah karyawan yang keluar dalam periode tertentu. Bobot KPI-nya 5%, target kualitasnya itu melihat tingkat turnover karyawan, dan kuantitasnya minimal paling besar itu 5%. Selanjutnya yang nomor 5 itu ada kepatuhan hukum dan regulasi. Indikator penilaiannya terdiri dari memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dengan bobot 5%. Targetnya yaitu memastikan bahwa karyawan itu meminimalisir pelanggaran ketenaga kerjaan. Lalu yang selanjutnya adalah mengelola kontrak kerja dengan bobot 5%. Kualitas targetnya itu menyusun dan memantau kontrak kerja dengan tepat waktu. Yang terakhir, di sini ada kesejahteraan karyawan dan benefit. Indikator penilaiannya yaitu menyediakan dana pengelola tunjangan, asuransi, dan fasilitas kesejahteraan bagi karyawan dengan bobot 5%. Indikator
Lalu target kualitasnya itu melihat kepuasan karyawan terhadap paket tunjangan yang diberikan. Dengan kuantitas diharapkan itu dengan target diharapkan kuantitasnya minimal 85%. Lalu selanjutnya manajemen klaim asuransi dengan bobot 5%. Untuk target kualitasnya itu melihat rata-rata waktu penyelesaian klaim asuransi. Kuantitas, kuantitas yang ditargetkan itu paling besar 10 hari kerja. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita dari sekarang kita masuk ke divisi keuangan. Di sini ada 6 area kinerja utama. Yang pertama, pengelolaan likuiditas. Di ini itu kita melakukan perhitungan rasio likuiditas dan juga cash flow dari operasi. Dengan bobot KPI-nya untuk rasio likuiditas itu 15% dan cash flow 5%. Untuk targetnya yaitu menjaga keseimbangan antara aset lancar dengan kewajiban lancar dan menjaga arus kas operasional tetap positif setiap bulannya. Dengan kuantitas dari rasio likuiditas itu paling minimal 1,5 kasus. Selanjutnya yang kedua itu pengendalian biaya. Ini indikator penilaiannya yaitu rasio beban operasional terhadap pendapatan dengan bobot 10%. Untuk targetnya kualitasnya itu mengoptimalkan efisiensi biaya operasional tanpa mengorbankan kualitas. Dengan kuantitasnya lebih paling besar 30%. Lalu ada juga penyimpangan anggaran dengan bobot KPI 5%. Target kualitasnya itu mengendalikan anggaran dalam batas yang ditetapkan dengan target kuantitasnya itu paling besar 5%. Selanjutnya yang ketiga yaitu profitabilitas atau kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Di sini kita menggunakan indikator penilaian margin laba bersih dan juga return on asset dengan bobot KPI-nya untuk margin laba bersih itu 5%. Target kualitasnya itu meningkatkan laba bersih perusahaan dibandingkan pendapatan total dengan kuantitas paling sedikit itu 15%. Lalu untuk ROA, bobotnya itu lebih besar, yaitu 10%. Target kualitasnya itu memaksimalkan efisiensi penggunaan aset perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dengan kuantitasnya itu minimal 10%. Kita masuk ke yang keempat, yaitu piutang. Sini indikator penilaiannya, kita akan melakukan perhitungan mengenai rata-rata hari penagihan atau daily sales outstanding dengan bobot 10%. Target kualitasnya itu kita dapat mengurangi waktu rata-rata penagihan piutang dari pelanggan dengan kuantitas maksimal 45 hari. Lalu kita juga melakukan perhitungan rasio penagihan piutang tepat waktu dengan bobot 5%. Tujuannya adalah memastikan minimal 90% piutang tertagih tepat waktu dengan bobot kuantitasnya itu minimal 90%. Selanjutnya yang kelima yaitu akuntabilitas laporan keuangan. Di sini kita indikator penilaiannya yaitu ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan dengan bobot 10%. Tujuan targetnya itu menyajikan laporan keuangan bulanan secara tepat waktu. Lalu yang kedua itu ada akurasi laporan keuangan dengan bobot 10%. Kita memastikan semua laporan keuangan bebas dari kesalahan material. Yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi. Di sini indikator penilaiannya adalah kita menghitung jumlah temuan audit, terus juga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Untuk jumlah temuan audit ini bobotnya 5%. Target kualitasnya itu memastikan tidak ada temuan negatif pada audit eksternal maupun internal. Di sini kuantitasnya jadi kan kita diharapkan tidak ada temuan gitu, jadi 0 temuan. Selanjutnya untuk kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur itu bobotnya 10%. Target kualitasnya itu memastikan divisi keuangan mematuhi semua kebijakan dan prosedur yang berlaku. Kualitas persen. Oke, selanjutnya adalah KPI untuk divisi penjualan. Area kinerjanya yang pertama adalah pencapaian target penjualan, di mana KPI-nya yaitu yang pertama adalah mencapai penjualan sesuai dengan target yang ditetapkan, dan persentase kenaikan penjualan dibandingkan periode sebelumnya. Untuk masing-masing bobot KPI-nya adalah 20%, di mana untuk kualitasnya, target kualitasnya itu adalah persentase pencapaian target penjualan dan pertumbuhan penjualan tahunan, di mana kuantitasnya masing-masing adalah 100% dan 10-15%. Yang kedua adalah manajemen pelanggan dan kepuasan pelanggan. Untuk KPI-nya sendiri adalah kemampuan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan bobot KPI 10%.
dengan target yaitu adalah persentase pelanggan yang tetap menggunakan produk dan layanan diharapkan bisa lebih dari 85%. Dan yang kedua adalah mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan di mana bobot KP-nya adalah 10%. Dan untuk targetnya adalah tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan survei yang dilakukan diharapkan mampu mencapai lebih dari 90%. KP yang ketiga adalah pengembangan pasar dan ekspansi. Untuk KP-nya yaitu mendapatkan prospek baru yang potensial dengan bobot KP 10%. Dengan target adalah jumlah prospek baru yang diidentifikasi per bulan atau per kuartal yang diharapkan mencapai 10 prospek. Yang kedua adalah pengembangan ke pasar baru atau wilayah baru, di mana bobot KP ini adalah 5%. Dengan target persentase kontribusi penjualan dari wilayah baru adalah 10%. Untuk area kinerja utama yang keempat adalah produktivitas tenaga penjualan, di mana KPI-nya adalah frekuensi penjualan atau panggilan kepada pelanggan dengan bobot KPI 8%, dengan target adalah rata-rata kunjungan pelanggan per minggu dengan satuan target 65%. Selanjutnya adalah efektivitas tim penjualan dalam mengubah prospek menjadi pelanggan, yaitu bobot KPI 7%, dengan target tingkat efektivitas mengubah prospek menjadi pelanggan dengan target 75%. Dan selanjutnya adalah area yang kelima adalah kualitas layanan dengan KPI yang pertama adalah respon waktu rata-rata terhadap permintaan pelanggan di mana bobot KPI-nya adalah 5% dengan target yaitu untuk waktu yang dibutuhkan untuk merespon permintaan pelanggan dengan satu target adalah kurang dari 1 jam. Dan yang selanjutnya adalah tingkat resolusi keluhan pelanggan, di mana bobot KPI-nya 5%, dengan target tingkat penyelesaian keluhan pelanggan, di mana target satuannya adalah 95%. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah KPI divisi operasional, di mana area kinerjanya yang pertama adalah efisiensi operasional, di mana KPI-nya yang pertama adalah mengukur penggunaan sumber daya dalam kegiatan operasional dengan bobot KPI 15%, dengan target persentase penghematan biaya operasional, di mana satuan targetnya adalah lebih dari 10%. Selanjutnya adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses produksi atau operasi, dengan bobot KPI 15%, dengan target adalah waktu siklus operasional yang diharapkan satuan targetnya adalah lebih dari 5 jam. Area kinerja yang kedua adalah kualitas produk atau jasanya. Untuk KPI-nya sendiri adalah mengukur persentase produk yang cacat atau tidak sesuai standar dengan bobot KPI 15% dengan target tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk diharapkan lebih dari 90%. Selanjutnya mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan dengan bobot KPI 15% dengan target tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk dengan satuan target lebih dari 90%. Yang ketiga adalah ketepatan waktu pengiriman, yaitu persentase pengiriman atau penyelesaian pekerjaan tepat waktu, di mana targetnya adalah persentase pengiriman tepat waktu lebih dari 95%. Selanjutnya adalah jumlah waktu operasi yang tertunda atau tidak berjalan akibat masalah teknis atau lainnya, dengan target waktu henti per bulannya adalah kurang dari 5 jam. Selanjutnya, area kinerja yang keempat adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan KP-nya adalah jumlah kecelakaan atau insiden yang terjadi di suatu tempat dan frekuensi pelatihan keselamatan untuk karyawan, di mana bobot KPI masing-masing adalah 10% dan 5%, di mana target jumlah kecelakaan kerja itu adalah 0 insiden dan jumlah pelatihan K3 per tahunnya adalah 2 pelatihan. Dan yang area terakhir adalah pemeliharaan dan perawatan peralatan, di mana KPI-nya adalah mengukur pelaksanaan jadwal pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan peralatan dan waktu yang diperlukan untuk memperbaiki peralatan yang rusak dengan bobot masing-masing KPI adalah 5%. Nah, target yang akan dicapai adalah persentase peralatan yang menjalani pemeliharaan rutin tepat waktu dan rata-rata waktu perbaikan peralatan, di mana kuantitasnya adalah 10% untuk pemeliharaan
kewawancaraan. Next. Ini kenapa sih? Oke, selanjutnya ada KPI dari divisi admin dan teks. Yuk, yuk, Yang yuk. pertama ada area kinerja utama yaitu aktivitas administratif. Dengan key performance indicators yang pertama ada rata-rata jam untuk kegiatan administrasi kantor. Di sini sifat KPI-nya positif dengan bobot KPI 15%. Dengan target kualitas aktivitas administratif perusahaan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan kuantitas maksimal 9 jam dengan realisasi akhir tahun 9 jam. Skornya 15%. Yang kedua ada presentasi kelengkapan alat tulis kantor dengan sifat KPI positif, bobot KPI 10% dengan target kualitas kebutuhan alat tulis kantor selalu tersedia sehingga menunjang aktivitas administrasi kuantitasnya 100%, realisasinya 100% dengan skor 10%. Yang ketiga ada presentasi penyelesaian rekap data harian dengan sifat KPI negatif, bobot KPI 10%. Target kualitasnya yaitu rekap data harian dapat dilaporkan secara tepat waktu sebagai arsip atas kegiatan administrasi, kuantitasnya 100%, realisasi akhir tahun 100% dengan skor 10%. Dan yang keempat adalah penyiapan presentasi kegiatan administratif secara rutin dengan sifat KPI positif, bobot KPI 5%, target kualitas yaitu media presentasi yang memadai dalam mengkomunikasikan hasil kegiatan administrasi dengan kuantitas 100%, realisasinya 100%, skornya 10%. Lalu kinerja utama yang kedua yaitu pajak penghasilan karyawan dengan KPI yang pertama jumlah perhitungan pajak penghasilan karyawan, sifat KPI-nya tidak dapat dinilai maupun positif dengan negatif. Bobot KPI-nya 10%, target kualitasnya itu perhitungan pajak penghasilan karyawan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil perhitungannya dapat dipertanggungjawabkan. Kuantitasnya itu 100% dengan realisasi 100% dan skor 10%. Yang kedua itu akurasi dan kecepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Sifatnya positif dengan bobot 10%. Kualitas targetnya itu pembayaran dan pelaporan dilakukan dengan tepat waktu. Kualitasnya 90%, realisasinya 95%, lalu skornya 11%. Ada yang kerja sama juga yaitu pajak penghasilan badan. Jalan KPI yang pertama, perhitungan pajak penghasilan badan tidak bisa dinilai sifatnya dengan bobot 10%. Targetnya yaitu perhitungan pajak penghasilan badan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kualitasnya 100%, kuantitasnya, realisasi 100%, dan juga skornya 10%. Yang kedua yaitu akurasi dan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak, sifatnya positif, bobotnya 10%, target kualitasnya yaitu pembayaran dan pelaporan dilakukan dengan tepat waktu, kuantitasnya 96%, realisasinya 100%, dan skornya 11%. Area kinerja yang keempat itu pajak pertambahan nilai dengan KPI pertama, perhitungan kurang atau lebih bayar pajak, sifatnya tidak dapat dinilai, bobot KPI-nya 10%, target kualitasnya itu perhitungan PPN kurang atau lebih bayar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kuantitasnya 100% dengan realisasi 100%, skornya itu 10%. Yang kedua yaitu akurasi dan ketepatan waktu pembayaran dan pelaporan pajak dengan sifat positif, bobotnya 10%, targetnya yaitu pembayaran dan pelaporan dilakukan dengan tepat waktu, kuantitasnya 100%, realisasi 100%, dan juga skornya 10%. Selanjutnya yaitu KPI divisi marketing. Dengan area kinerja utama, yang pertama itu promosi dan pemasaran produk, KPI-nya yaitu presentasi pertumbuhan sales revenue, sifatnya positif, KPI-nya 15%, dengan target kualitas peningkatnya penjualan perusahaan dari periode sebelumnya dengan kuantitas 15%, realisasi 15%, dengan skor 15%. Yang kedua yaitu presentasi biaya iklan terhadap total penjualan dengan sifat negatif, bobotnya 10%, targetnya penggunaan biaya iklan yang efektif dan efisien, kuantitasnya 50%, realisasinya 62%, dengan skornya 12%. Yang ketiga itu presentasi barang tersedia di pasar dengan sifat KPI positif, bobotnya 10%, targetnya barang dapat tersedia selalu di pasar sehingga penawaran berjalan dengan baik, kuantitasnya 90%, realisasi 90%, skornya 10%. Area kerja yang kedua yaitu pengembangan produk dengan KPI pertama jumlah produk baru yang dikembangkan, sifatnya positif, bobotnya 5%, targetnya itu inovasi produk yang membawa perusahaan masuk ke pasar yang lebih luas, kuantitasnya 3 produk, realisasinya 3, skornya 5%. KPI yang kedua yaitu presentasi peningkatan market share, sifatnya positif, bobotnya 10%, targetnya peluang pemasaran yang lebih luas sehingga tingkatnya basis pelanggan dengan kuantitas 15%, realisasinya 3%, dan skornya 5%.
Area kerja yang ketiga yaitu komunikasi dan hubungan dengan pelanggan dengan KPI pertama, tingkat kepuasan pelanggan skala 1 sampai 5, tidak puas hingga sangat puas dengan sifat positif, bobotnya 15%, target kualitasnya itu pelayanan responsif kepada pelanggan dan cita perusahaan yang baik, kuantitas 4,5, realisasinya 4,7 dan skor 16%. Yang kedua yaitu rata-rata jam untuk menyelesaikan keluhan pelanggan dengan sifat negatif, bobotnya 10%, targetnya tim pemasaran dengan cepat dan tanggap dalam menangani keluhan dari pelanggan, kuantitasnya maksimal 24 jam, dengan realisasi 24 jam, skornya 10%. Yang ketiga itu presentasi kesesuaian permintaan barang dengan barang real, sifatnya positif, bobotnya 5%, targetnya menanggapi permintaan pelanggan dengan pelayanan produk sesuai permintaan, kuantitasnya 1%, realisasi 100%, dan juga skornya 5%. Yang terakhir itu area kinerja analisis ROI dengan KPI yang pertama, ROI dari program pemasaran dengan sifat positif, bobotnya 10%. Targetnya itu pemasaran dapat berkontribusi dalam meningkatnya pengembalian modal investasi dengan kuantitas 250%, realisasi 250%, dan skornya 10%. Yaitu dan KPI yang terakhir yaitu presentasi cost per lead atau CPL dengan sifat KPI negatif, bobotnya 10%. Targetnya tim pemasaran mampu mengelola biaya pemasaran khususnya dalam mendapatkan pelanggan dengan efektif dan efisien. Kuantitasnya 15%, realisasinya 12% dengan skor 8%. Sekian dari paparan dari kelompok 5 mengenai KPI dari perusahaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.